Lah, cerita sekaum sangat menentukan dalam penyelesaian perdata adat. Perkataan sekaum tampaknya singkat, namun dalam kaitannya dengan perkara perdata adat, pengupasannya apalagi penarikan kesimpulan dari suatu sajian masalah tidaklah gampang. Soalnya nuansa-nuansa yang membias dari sepotong perkataan ini yang kurang yakni sekaum bukan mustahil majemuknya, baitu pula akan argumentasinya. Kadangkala ia diletakkan dalam pengertian makro di mana secara luas diartikan padanya hubungan pertalian darah di antara warga yang sepasukuan berlainan negari, namun diyakini serta dipelihara bahwa sesamanya sungguh-sungguh seketurunan asal, di mana gambaran keturunan dan kekerabatannya dikemukakan secara lebih luas. Ikatan keluarganya bukan hanya sekedar moral, namun juga diikat oleh solidaritas tinggi dalam penguasaan dan kekuasaan kesatuan itu dalam harta pusaka tingginya. Terbinanya solidaritas kelompoknya itu yang biasa digambarkan lewat pepatah petitih yang tak sedikit dapat menjauhkan sengketa sesamanya. Inilah idealnya, kendati pun telah ada tendensinya yang kurang langka. Kadangkala pada ia diletakkan dan ditafsirkan dalam pengertian yang mikro, sehingga yang dianggap sekaum itu hanyalah sekelompok terkecil yang nyatu-nyatu dapat dilihat secara fisik, bahwa kekuasaan dan penguasaan harta pusaka tinggi kaumnya hanyalah yang nampak menguasai atau turut menguasai, baik dalam arti menerima hasil, mengerjakan, menikmati, atau melakukan perbuatan dan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Fenomenanya yang begini ini biasanya akan akrab dengan sengketa-sengketa. Buatnya, kalau solidaritas ideal adatnya tak lagi bisa dibina kembali, maka kuantitas sengketa akan menaik kurvanya. Banyak perkiraan yang cenderung menyetujui dalam hal terakhir inilah yang paling banyak mengundang sengketa, yang bukan hanya kadang-kadang tapi pada umumnya sukar disudahi dengan perdamaian. Variasi kompetisi negatif pun berlanjut sesamanya dan tak jarang menjurus pada kriminalisasi. Maksudnya tak jarang menjurus pada kriminalitas. Beberapa aspek lain pun sebenarnya masih penting dilihat, namun cukup mengamati satu masalah ini. Tidaklah kurang pentingnya, sebab masalah sekaum ini pun boleh dijadikan titik sentral dari pengamatan kita. 2. Romawi. Rumusan adat sebagai kriteria sekaum. Walau dalam fenomena perkara dikenal makro dan mikro sekaum menurut dalih pihak-pihak berperkara, namun memperhatikan akan kriteria yang umum terdengar dan terbaca. Yang sekaum itu ialah seperti yang telah dirumuskan oleh kaidah adat, seranji, sekuturunan batali darah,
sesako sapusako, sagolo sagadai, sapandan sapakuburan, sasaso sajarami, sagurun padang sabintala, sawah sapamatang. Maksudnya segurun padang segurun gadang sabintala, sesawah sepamatang, rumah gadang nan basamo, semama kapal waris. Itulah yang katakan sekaum. Hubungan darah tadi, hubungan darah, tali darah, simbol persatuan dan kesatuan mereka bersama. Begitupun terhadap harta pusako tingginya, terutama tanah, sawah, ladang, urun, rumah gadang, pandan pakuburan, serta perbuatan-perbuatan hukumnya tergambar dari tiap kriterium adat di atas, bahkan tercakup di dalamnya harto imaterial yang kurang tak berwujud, seperti apa yang dimaksud dengan saku, yakni gelar dan ataupun jabatan-jabatan adat yang di beberapa tempat atau negara tak terlepaskan darinya. Artinya kamana saku di situ akan menuai pusako. Disebut di beberapa tempat negari ialah karena di lain-lain tempat hal seperti itu tidak dibiasakan atau tidak diadatkan. Kama tapak kasinan jajak, begitu tafsirannya. Petunjuknya tiada lain dari urusan sakaum. 3. Faktor-faktor apakah yang menimbulkan sengketa perdata adat pada umumnya? Jawabannya, pertanyaan ini tidak mudah. Memang seorang sosiolog tidak keberatan mungkin jika dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang perdata adalah produk masyarakat. Untuk mengetahui jawaban yang benar, diperlukan penelitian-penelitian kemasyarakatan seperti interaksi sosial, stratifikasi sosial, strukturnya, masalah-masalahnya, lembaga-lembaganya, norma-norma sosialnya, lembaga-lembaga kewenangannya, psikologinya, dan lain-lain. Sehingga diperlukan suatu sistem yang makro integral guna menjawabnya. Karena itu benar juga pendapat yang mengatakan bahwa masalah pakaro-pakaro perdata hal-hal yang wajar pertentangan kepentingan antara seseorang dengan seorang lainnya, antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat adalah lumrah. Hal yang penting dengan sosiologi diupayakan pengertian dan pemahaman mengapa terjadi hal itu dan bagaimana, serta dengan apakah masalahnya dapat dinormalisir dalam arti seluas-luasnya. Namun tanpa memajang konsepsi disiplin, rasanya secara populer dalam kurang umum rasanya secara populer dalam kurang umum pun tidak ada masalahnya dicoba mencari faktor-faktor penyebabnya, antara lain sebagai berikut. 1. Nuansa yang keliru. Persepsi individu atau kelompok kaum tidak jarang ada kekeliruan. Contohnya yang lumrah ialah keliru menafsirkan bahwa status arato yang bukan arto pusako tinggi kaum, dikiranya arto pusako tinggi kaumnya, padahal objek itu cuma hak sewa atau hak pakai oleh seseorang. Yang kurang biasanya mama atau
anggota kaum titik kurang yang dalam anggapannya dapat diwarisinya manakala sang mamaknya meninggal dunia. Nawangsa yang seperti itu akan mengundang sengketa perdata dengan motivasi ingin mendapatkan laba. Jangkauan akan dipikiran jangkauan akan pikirannya tak hendak mempertanyakan pada dirinya, mengapakah harta pusaka tinggi kaumnya ada di tanah suku lain atau orang lain. Bahkan telah sejak lama disertifikatkan pemiliknya. Baginya tak penting memperhatikan hak istri mamaknya atas objek, dan tidak penting baginya mengetahui apa yang dimaksud dengan harta pencarian. Maksudnya harta pencarian sekaum. Dalam wujud yang lebih bertitik berat pada pikiran dan perasaan, juga tergambar dalam istilah-istilah atau kalimat-kalimat berikut. Sahino samalu, sasaki sasanang, sabare sapikua, saringan sajinjang, sering dipendekkan dengan sabare saringan, sacio bak ayam, sadantiang bak basi, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, tatungkui samo makan tanah, ulang kembali, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, tatungkui samo makan tanah, tatilantang samo makan ambun, dalam kurang hujan, tibo di kaba bayi samo bahimbaukan, tibo di kaba buruak samo bahambawan. Pendeknya rasa soliditas yang amat tinggi selalu terjelma dari tiap-tiap teritorium adat iko. Maksudnya jika juga untuk menggambarkan sekaum kendati pun biasa artinya tidak langsung melibatkan harta pusaka kaumnya dalam refleksi penggunaan dan kekuasaannya. Manakala rumusan-rumusan adat ini masih jaleh diakui dan diterapkan dalam hubungan-hubungan kelompok-kelompoknya, bolehlah dikatakan bahwa sengketa perdata dan harta pusaka tinggi kaum tidak menjadi masalah. Paling banter, kalaupun ada masalah, hanyalah bagaimana cara menerapkannya. Hati gajah samo dilapah, hati tumong samo dicacah. Dan masalah dalam hal itu pun bukan berarti sengketa. Bukanlah arti lama di awak kata judi orang telah tercakup di situ. Di sini Mama siapa yang berhak menurut hukum mewarisnya? Dasar hukum apa yang berlaku untuk menuntutnya, terkecuali jika sama hidupnya sang mama beserta istrinya dan mana anaknya menghibahkan sebagian atau pencariannya pada kemenakan, dan itu pun mesti diperbuat atau autentik di muka notaris atau PPAT sesuai Undang-Undang Pokok Agraria dan kurang disingkat UUPA dan pelaksananya. Apalagi diberi api dan minyak oleh pihak-pihak yang ingin adu domba. Terjadilah perkara. Tragisnya di penghujung perkara yang dibuatnya malah harus masuk penjara. Karena surat-surat palsu yang dibuatnya menjadi bumerang. Sudah kalah perkara karena tak punya dasar hukum,
harus menjalani hukum pula. Ia tak memahami makna ungkapan adat. Harta pencarian seseorang akan jatuh pada istrinya dan anak-anaknya, bukan pada kemenakan. Tema perkara perdata seperti ini diistilahkan dengan sengketa induk baku anak pisang. Motif-motifnya berbagai corak, bisa anasir kesengajaan, perempasan hak, dan sebagainya. Objek atau benda bergerak, misalnya objek atau benda bergerak ataukah tidak bergerak, jadi sasaran-sasaran, yang kurang objek sengketanya. Upaya untuk menormalisir kembali faktor nuansa yang keliru penyebab sengketa, salah satu di antaranya antara lain ialah penyuluhan hukum adat dengan penyuluhan lainnya. Ini perlu kita galakkan, apalagi zaman sekarang ini. Dapat diinformasikan kaidah yakni bahwa harta pencarian bukanlah harta pusaka tinggi kaum, atau hak sewa menyewa bukanlah harta pusaka tinggi kaum. Harta pusaka tinggi kaum adalah harta yang diwarisi turun-temurun menurut garis turunan matrilineal. Jadi linear turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan, dan yang tidak ada sangkut pawi, dan yang tidak ada sampik pawitnya apapun dengan harta milik orang lain atau sukuan lainnya.